Halo semuanya. Nah, selamat datang di podcast Gibahin Audit. Nah, di podcast kali itu kita bakal ngobrol santai-santai aja, tapi yang itu berbobot, oke? Nah, di podcast kali ini tuh aku mau kenalin dulu. Di sini tuh ada 3 cewek cantik banget dan oh my god, wow, yang pasti kece-kece. Nah, aku mau dong kalian kenalin nama-nama kalian. Halo, aku Arya. Halo, aku Anusatanya, bukan aku Frozen ya guys. Halo, aku Intan. Nah, jadi kita di sini tuh bakal ngobrol-ngobrol tentang audit, tapi dengan cara yang ringan dan yang pasti nggak membosenin. Nah, jadi cocok banget tuh buat mahasiswa atau siapa saja yang pengen ngerti dunia audit. Kita tuh di sini kira-kira kayaknya bakal bahas topik audit yang sering ditemui di lapangan. Dari podcast kali ini tuh enaknya kita bahas tentang itu nggak sih? Audit aset tetap nggak sih? Kedengeran kayak properti jual tahun gitu ya, aset tetap. Padahal nih bisa jadi perintah butuh di kawasan kita tuh juga termasuk loh. Nah iya sih, bisa aja asal lebih dari setahun umurnya, terus dipakai buat kegiatan yang produktif gitu loh, kayak misalnya kita ngerjain tugas harian kita. Nah itu tuh udah masuk ke dalam kategori aset tetap guys. Nah aset tetap ini sudah dianggap kayak biasa aja nggak sih, tapi ya itu bisa jadi sumber salah satu yang besar. Nah siap-siap kita bakal kupas dari pengertian, prosedur, sampai tips audit. Wih, oke banget tuh. Jadi buat kalian yang mikir aset tetap itu cuma buat perusahaan besar, itu tuh salah banget. Jadi siap-siap ya dibuat sadar di episode kali ini. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. Oke, nah kita mulai dari dasarnya dulu ya. Buat kalian nih semua nih yang masih bingung, apa sih itu aset tetap itu sebenarnya? Mari kita bahas di episode kali ini. Oh my god, wow. Nah, aku mau nanya nih ke kalian bertiga, siapa sih yang tahu aset tetap itu? Kayaknya tahu deh. Oh, boleh. Kalau menurutku ya, aset tetap itu merupakan aset yang berwujud yang biasanya tuh digunakan dalam operasional perusahaan. Terus tuh aset tetap ini tuh biasanya punya manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya tuh kayak gedung, kendaraan, mesin, terus bahkan laptop kita saat ini merupakan aset tetap guys. Oke. Kalau bahasa manusia sih, barang yang kita pakai buat kegiatan produktif dalam jangka panjang. Misalnya laptop buat kerja skripsi 3 tahun ke depan, itu tuh aset tetap. Dan aset itu nggak diperjualbelikan kayak persediaan dan sih, tapi digunakan terus dalam kegiatan usaha. Benar banget, karena nilai dan masa pakainya besar dan panjang. Aset tetap ini wajib banget diaudit secara teliti. Oke. Nah, aku penasaran deh, kenapa sih aset tetap itu penting banget buat diaudit? Memang segitunya ya? Penting banget, soalnya nilai aset tetap itu kan bisa biasanya gede. Kalau misalnya salah catat dikit aja, itu bisa ngacauin laporan keuangan satu perusahaan. Nah, bener banget sih, karena kan masalahnya tuh nggak cuma salah satu angka doang kan. Terus kadang tuh banyak aja kayak kasus penyusutan yang salah itu. Terus aset yang udah rusak tuh biasanya tuh masih nongol di laporan gitu. Terus yang paling sering tuh biasanya barang operasional
direvisi terus gitu. Oh, berarti kalau misalkan ada salah klasifikasi itu bisa bahaya banget ya? Bahaya banget sih, makanya kita itu harus teliti biar gak ada yang nyelip atau salah tempat. Nah, kalau kalian udah tahu pentingnya aset tetap di dalam audit, sekarang kita bakal bahas apa aja sih prosedur aset tetap itu. Nah, yang pertama nih, kita tuh harus paham kebijakan akuntansi lainnya. Mereka tuh kapitalisasi mulai dari berapa, dari 5 juta atau dari 10 juta. Terus kita bisa cek juga di pengendalian internalnya. Jangan sampai kemudian langsung tuh dicatat tanpa proses dan dokumen yang jelas. Nah, next kita itu lakukan pemeriksaan fisik. Kita tuh ngecek apakah aset yang tercatat itu benar-benar ada di lokasi atau enggak. Tapi kalian juga jangan lupa, audit itu juga harus diuji penyusunannya. Nah, apakah metode dan umur manfaat yang dipakai wajar dan konsisten. Nah, yang terakhir nih, periksa juga impairment dan pelepasan. Kalau ada aset yang rusak atau dijual, pastikan itu dicatat dengan benar. Nah, aku mau nanya nih, kalau ada sebuah mobil operasional total, tapi masih tercatat penuh, apa yang harus dilakukan? Pokoknya tahu deh. Oke, boleh coba Nisa. Kalau ada kasus yang kayak kamu sampaikan itu kayaknya harus dihapus dari bukuan deh. Terus kalau ada sisa yang lain buku, sebaiknya tuh dicatat sebagai kerugian pelepasan aset. Okay. Oh, berarti itu harus dihapus dari pembukuan dan dicatat sebagai kerugian pelepasan aset gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih ke kalian lagi. Jadi penyusutan itu memakai metode garis lurus dan saldo menurun. Nah, mana sih yang lebih konservatif? Ada bisa jawab nggak? Oke, tahu deh. Kalau menurut ya, Oke, saldo coba. menurun sih, karena saldo garis lurus itu kan sebenarnya lebih stabil ya. Sedangkan saldo menurun itu lebih konservatif di awal tahun karena depresiasinya itu lebih besar. Oke, bagus ya jawabannya ya. Ada bagus-bagus ya. Oke, kita lanjut ya. Aku mau nanya lagi nih, boleh nggak sih kapitalisasi itu senilai 2 juta? Bentar, aku nggak tahu deh. Tapi aku tadi juga jawab, kayaknya ini kan ada yang jawab. Ya, boleh tuh coba kita. Oke. Kalau itu tergantung kebijakan kapitalisasi perusahaan nih Ju. Tapi umumnya tuh nilai itu terlalu kecil. Lebih tepat itu tuh dicatat sebagai beban. Oke, bagus ya. Oke, juga sekarang aku mau tanya nih, boleh nggak sih aset tetap itu dicatat tanpa bukti pembelian? Yang pasti nggak boleh dong, karena dia tuh harus ada invoice atau PO atau dokumen pendukung. Kalau nggak ada, auditor itu nggak bakal bisa kasih temuannya. Iya, gitu. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. Oke, aku mau nanya nih ke kalian bertiga, kalian tuh pernah lihat itu gak sih kayak kasus tentang aset tetap itu, atau ada cerita dari pengalaman kalian itu tentang aset tetap? Ada sih. Aku kayaknya ada, aku lupa deh, aku nggak tahu. Aku pernah baca. Apa tuh? Kalau misalkan boleh tahu ya. Jadi itu ada kasus, ada klien yang punya 10 motor terus sales. Tapi waktu dicek ke lapangan cuma ada 7. Kok bisa sih? Kasus banget itu terus gimana kan? Nah, ternyata yang ketiganya itu udah rusak dan dijual lewat enam, tapi belum dicatat pelepasannya. Jadi si auditor itu langsung kasih rekomendasi koreksi jurnal. Itu banyak banget kalau dia kayak gini. Nanti nilainya itu kan masih nempel di laporan, padahal udah nggak ada asetnya. Betul banget tuh. Bahaya gak sih? Banyak banget anjay itu orang. Anjay itu. Nah, sebelum kita tutup podcast kita ini, aku mau nanya nih ke kalian semua. Kalian tuh ada gak sih tips untuk audit aset tetap? Aku duluan. Boleh. Ya. Buat kalian nih, bagaimana teman-teman, jangan lupa ya buat selalu minta daftar aset terbaru. Terus jangan lupa juga buat dicocokin sama pemeriksaan fisiknya. Apa ada? Terus tuh perhatiin pembelian besar di akhir tahun itu tuh sering jadi trik untuk manipulasi barang.
nih dari aku, jangan lupa diskusi juga sama tim keuangan soal prosedur pelepasan aset. Nah, kadang tuh di situ tuh banyak aset yang nyangkut dan nggak keurus. Parah banget kan? Nah, terakhir nih dari aku, pokoknya kalian tuh jangan lupa diskusi sama tim keuangan soal prosedur pelepasan aset. Nah, kadang itu di prosedur tersebut tuh banyak aset yang nyangkut dan nggak keurus itu. Parah banget sih. Parah ya kan? Pokoknya kalian jangan lupa ya. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then later. End of flashback. Wah, nggak kerasa juga ya, kita udah lama ngobrol kayak gini dari tadi. Iya nih. Aku kan deh belum nangkat jemuran. Kan Kok jemur? Kalau hujan ya sih mendung tuh ya. Kelihatan sih tapi mendung gitu. Juga sih. Nah, semoga kalian makin paham gimana pentingnya audit aset tetap dan apa aja yang harus diperhatikan ya. Nah, buat calon auditor atau mahasiswa, semoga ini bisa bantu kalian di praktikum dan teori. Nah, terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan mendengarkan di podcast Gibahin Audit tentang aset tetap ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar kalian dan teman-teman kalian makin banyak tercerahkan. Sampai jumpa. Kita kan? Itu ya kayak presentasi. Iya, jadi Anjay, gitu. Buat yang masih bingung nih, Tadi juga. cerita gak sih? Kalau misal saat dia deh. Oh, masuk ke lepas. Bisa, ya? Enggak, aku udah. Soalnya masa aku nyok sendiri. Oh, Tapi soalnya kok tuh bisa nggak? Ini gue sih, tapi kayaknya dia kenceng banget ya. Sampai ini. Aku lupa nih mangkat ini jemuran. Aku, kok jemuran udah gitu.